Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat buku kita baca. Malam ini saya ingin membahas buku ini, Go Ask Alice, Anonymous, A Real Diary. Saya sebenarnya udah lama pengen bahas buku ini, tapi buku yang saya punya ini sangat hancur. Saya kurang tahu apakah ada versi Indonesianya. Buku ini diterbitkan tahun 1967, menceritakan mengenai buku harian seorang pecandu remaja perempuan berusia 15 tahun. Ini benar-benar buku harian. Jadi si remaja ini menulis dari hari per hari mengenai apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan setiap harinya, apa yang dia pikirkan selama hampir 3 tahun. Jadi buku ini berdurasi 3 tahun. Mulai ditulis bulan Juli. Seperti biasa namanya remaja pasti selalu melewati proses pemberontakan dalam dirinya, pencarian jati diri. Demikian juga dengan si remaja ini. Ada pernyataan yang menarik di January 24th. She says that anyone who says pot and acid are not addicting is a stupid, raving idiot, unenlightened fool. I've been on them since July 10th, and when I've been off, I've been scared to death to even think of anything that even looks or seems like dope. Jadi dia bilang siapapun orang yang berpikir bahwa ganja dan asid itu tidak membuat kecanduan adalah seorang yang bodoh, sangat bodoh. Dia bilang sangat tidak berpengetahuan, karena dia udah memakai itu sejak Juli tanggal 10, dan ketika dia off nggak make, muncul craving dalam dirinya, keinginan untuk make dan ketakutan, sugesti, paranoid segala macam. Dan ada satu buku yang cukup familiar, hampir sama, similar lah, yang saya juga sebenarnya familiar dengan, nanti akan saya bahas buku itu, yang hampir sama mengenai pemberontakan seorang remaja. Periode waktunya pun hampir sama, tahun 60-an di Amerika juga. Bagaimana remaja ini akhirnya menjadi seseorang yang antisosial, mempunyai dunia sendiri, dan membenci semuanya, membenci everything surround her. Karena dia merasa bahwa tidak seorang pun bisa memahami dirinya. Sebuah buku yang cukup reflektif. Karena di buku ini, endingnya buku ini adalah si gadis ini meninggal karena overdosis. Di epilog ditulis, the subject of this book died 3 weeks after her decision not to keep another diary. Her parents came home from a movie and found her dead. They called the police and the hospital, but there was nothing anyone could do. Was it an accidental overdose? A premeditated overdose? No one knows. And in some ways, that question isn't important. What must be of concern is that she died, and that she was only one of thousands of drug deaths that year. Cukup membuat tercenung. Ribuan orang meninggal karena narkoba. Dan buku ini salah satu contohnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.